Cerita dimulai dari seorang pemuda yang bernama Lin Yu. Bajunya sederhana dan wajahnya terlihat lelah. Dia bangkit dari kasurnya dan menatap sistem yang menampilkan saldo rekeningnya, tapi berbeda dengan uang nyata. Saldo ini adalah alat pembayaran di suatu dunia lain. Dia berjalan ke kamar mandi dan bercermin sambil berpikir, apakah saldo ini bermanfaat setelah kematianku? Sambil memikirkan itu, muncul tetesan darah dari cermin dan mengejutkan Lin Yu. Di cermin itu tertulis, "Selamat, Anda memenangkan gelombang kalimat kualifikasi beta terbuka untuk game Thriller. Hitung mundur menuju perubahan pemain berikutnya." Apaan ini? Ini bukan perintah dari sistem Shenhao. Dia kemudian mengarah ke kaca dan menyentuh cermin itu. Tiba-tiba muncul sebuah monster mengerikan di belakangnya. Setelah melepaskan sentuhan itu, dia merasakan dingin, napas, dan bau darah. Lin Yu berkeringat dingin lalu berkata dalam hati, "Seharusnya ada informasi tentang ini di internet. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tanpa membuang waktu, dia segera mencari informasi tentang game misterius itu. Namun setelah membaca berbagai sumber, wajahnya langsung berubah pucat. Ternyata, orang-orang yang dipilih oleh game tersebut akan dikirim ke dunia bawah tanah yang dipenuhi hantu. Di sana, mereka dipaksa untuk bertahan hidup. Jika melanggar aturan di dunia bawah tanah itu, hukumannya hanya satu, kematian. Semua hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pemain. Setelah membaca semua informasi itu, Lin Yu mencoba menenangkan dirinya. Dia harus memenuhi semua syarat untuk bisa bertahan hidup. Menurut informasi yang dia baca, cara terbaik untuk bertahan adalah memiliki level dan kemampuan yang cukup kuat untuk melawan hantu. Dia menarik napas panjang. "Aku harus bertahan hidup. Peluangku harus lebih tinggi dari siapapun," gumamnya. Tak lama kemudian, waktu seolah berhenti. Layar di hadapannya perlahan meredup, lalu sistem mulai menampilkan informasi. Nama Lin Yu. Level saat ini, penginapan bawah tanah. Sebuah pesan misi kemudian muncul. Misi, bertahan hidup selama 2 hari. Saat kesadarannya kembali, Lin Yu mendapati dirinya berada di depan sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Kabut tipis menyelimuti area itu. Bangunan itu terlihat seperti penginapan tua yang sudah lama ditinggalkan. Satu persatu orang lain mulai muncul di tempat itu. Semua terlihat bingung dan ketakutan. Lin Yu memperhatikan mereka dengan tenang. Jadi, mereka juga pemain di game ini, pikirnya. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar melangkah maju. Dengan nada santai, dia berkata, "Sepertinya kali ini selain aku, semuanya orang baru ya." Tak lama kemudian, seorang wanita ikut berbicara. "Begitu ya, jadi ini bukan pertama kalinya kamu datang ke sini," katanya. "Ya, aku memiliki banyak pengalaman di game ini," ucap pria besar itu. Lin Yu menatap pria itu dengan fokus, dan dua wanita itu melihat harapan setelah mengetahui ada pemain berpengalaman di tim mereka. Tetapi pria itu memperhatikan lukanya dan mengatakan, "Inilah harga untuk kelangsungan hidupku." Wanita-wanita itu terkejut betapa mengerikannya game ini. Lin Yu maju dan memuji. "Betapa mengesankan pengalaman yang kamu dapat. Apakah kamu mau berbagi pengalaman kamu pada kami?" ucapnya. Pria itu menatap dan berpikir, mental pemuda ini lebih baik daripada pemain lain. Mungkin dia bisa selamat dari game ini, pikirnya. Kemudian pria ini memberikan arahan agar mereka ingat 2 hal ini. 1. Hantu di game ini hanya membunuh mereka yang melanggar aturan. 2. Aturan dasar akan diberitahukan langsung oleh sistem, ucapnya. Lin Yu kemudian diam sambil berpikir, apa hanya itu yang perlu diperhatikan untuk bertahan hidup? Tiba-tiba suara pintu mengejutkan mereka berempat dan menoleh ke arah pintu. Terlihat hantu tua berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bendahara penginapan Huang Quan. "Aku datang untuk memberikan tugas kepada kalian semua," katanya. Semua orang terkejut karena napas lelaki tua itu terasa sangat dingin. "Apakah dia hantu?" pikir mereka. Hantu tua itu kemudian menjelaskan peraturan yang harus dijalankan di penginapan tersebut. Lin Yu menatapnya dengan fokus. "Pertama," katanya, "baik kalian ditugaskan di meja depan maupun di dapur, kalian harus menyelesaikan pekerjaan dengan sepenuh hati. Jika kalian bermalas-malasan, nyonya pemilik penginapan tidak akan mengampuni kalian." Lin Yu berpikir dalam hati, sepertinya bendahara ini sangat takut kepada nyonya pemilik penginapan. Hantu tua itu melanjutkan, "Kedua,
Barang-barang di dalam penginapan sudah usang dan mudah rusak. Jika kalian merusak sesuatu, kalian harus membayar ganti rugi. Ketiga, jangan membangkang kepada para tamu. Walaupun mereka sedikit temperamental, kalian tetap harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Dia berhenti sejenak lalu bertanya, "Apakah kalian memiliki pertanyaan?" Kelompok itu hanya terpaku. Aturan di tempat ini terasa sangat ketat. Pria bertubuh besar kemudian ditunjuk sebagai koki yang bertugas memotong sayuran. Ia berjalan menuju dapur sambil memberi isyarat kepada yang lain. "Hati-hati," katanya pelan. Tak lama kemudian, pria itu masuk ke dapur. Selanjutnya, pria kurus dan seorang wanita ditugaskan untuk membersihkan kamar tamu. Pria berkacamata ditugaskan membuat laporan akuntansi. Terakhir, Lin Yu dan wanita berambut pink ditugaskan di lobi sebagai pelayan. Hantu tua itu menegaskan dengan suara dingin, "Jangan membuat masalah." Sambil berkata begitu, dia menunjuk ke arah pintu masuk. Wanita berambut pink itu gemetar ketakutan. Lin Yu segera menggenggam tangannya dan menariknya agar cepat masuk ke lobi. Saat berjalan, wanita itu berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. "Namaku Xiao Li. Panggil saja aku Lin." Mereka berjalan memasuki ruangan lobi sambil memperhatikan sekelilingnya. Lin Yu kemudian berkata bahwa mereka harus bersiap melayani para tamu hantu. Tiba-tiba, Lin Yu terkejut. Sesosok makhluk besar muncul di depan pintu. Bentuknya menyerupai monster yang haus darah. Tubuh Lin Yu gemetar, tetapi dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Silakan masuk, Tuan," katanya dengan sopan. Hantu itu berjalan masuk dan duduk di kursi. Suara dentuman saat ia duduk membuat Lin Yu dan Xiao Li terkejut. Lin Yu berpikir dalam hati, "Kalau kursinya rusak, apakah kami yang harus menggantinya?" Tiba-tiba hantu itu berteriak, "Ambilkan aku 1 teko air panas." Dia melemparkan 2 koin tembaga ke meja. "Baik," jawab Lin Yu. Kemudian Lin Yu berjalan menuju dapur sambil memperhatikan peralatan makan yang ada di sana. Wanita itu ikut membantu, tetapi Lin Yu segera menolaknya. "Lagi pula tekonya berat, biar aku saja yang melakukannya. Yang penting, jangan sampai ada di antara kita yang membuat kesalahan," ucapnya. Namun tiba-tiba teko itu mengeluarkan suara seperti jeritan kesakitan karena panas. Xiao Li langsung terkejut. Lin Yu yang kaget pun tanpa sengaja melepaskan teko tersebut. Teko itu jatuh ke lantai dan pecah berserakan. Xiao Li panik. "Kita harus menyembunyikannya," bisiknya dengan gugup. Lin Yu hanya menjawab dengan nada malas, "Aku khawatir itu tidak akan berhasil." Tiba-tiba, hantu bendahara muncul entah dari mana. Wajahnya tampak dingin dan menakutkan. "Kalian harus membayar ganti rugi," katanya dengan suara seram. "Harga teko itu adalah 50 koin tembaga." Belum sempat mereka bereaksi, hantu itu tiba-tiba menerjang ke arah Lin Yu. Xiao Li panik, namun Lin Yu tiba-tiba bergumam dengan tenang, "Berhenti. Siapa bilang aku tidak mampu membayar kompensasinya?" Lin Yu kemudian memerintahkan sistem untuk memunculkan uang dunia bawah sebanyak 50.000 koin tembaga. Saat itu juga, sistem berbunyi. Saldo rekening Lin Yu saat ini 9 triliun yuan dunia bawah. Udara di sekitar mereka langsung berubah. Aura kekayaan yang luar biasa membuat hantu bendahara itu tiba-tiba berhenti sejenak. Wajah hantu itu mendadak kaget. Wajahnya yang pucat semakin terlihat jelas. Bagaimana mungkin Yin Qi yang begitu murni berada dalam tubuh manusia ini? Lin Yu dengan tenang memunculkan sebuah koin tembaga, lalu melemparkannya ke arah hantu itu. Hantu tersebut langsung terdiam dan tak mampu berkata-kata. Koin itu bisa membeli nyawanya. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Orang ini bukan manusia biasa. Dia mengeluarkan koin sebanyak itu tanpa berpikir 2 kali. Di sisi lain, Xiao Li terlihat bingung. "Xiao Li, kenapa hantu itu tiba-tiba jadi terkejut begitu?" Lin Yu menatap hantu itu dengan tenang. Bahkan bagi hantu sekalipun, saat melihat seseorang yang sangat kaya, mereka akan merasa hormat. Hantu itu hanya bisa diam terpaku. Lin Yu tersenyum tipis. Ia kini yakin bahwa sistem kekayaannya benar-benar berguna, bahkan untuk membungkam makhluk seperti hantu. Lin Yu memungut kembali koin tersebut, lalu memberikannya kepada hantu tua itu. Lin Yu berkata, "Ambil saja, ini kompensasi atas teko itu." Hantu tua itu gemetar saat menerimanya. "Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Terlebih lagi, kau memberikannya kepadaku begitu saja." Lin Yu bergumam, "Ambil saja kembaliannya." Sambil itu, ia melihat misi yang diberikan oleh sistem. Dalam pikirannya, sistem ini jelas akan membawa dampak besar bagi dirinya.
Tak lama kemudian, Lin Yu mengambil sebuah piring. Berapa harga piring ini? 100 koin. Tanpa ragu, Lin Yu sengaja menjatuhkan piring itu ke lantai hingga pecah. Xiaoli dan hantu itu langsung kaget. Namun Lin Yu dengan santai mengeluarkan beberapa koin emas dan melemparkannya. Ini kompensasinya. Hantu itu kembali terdiam. Tak peduli siapa dia sebenarnya, ini adalah peluang besar. Hantu itu kemudian berkata dengan hormat, "Jika Anda memiliki kesulitan di sini, saya akan membantu." Tiba-tiba terdengar suara dari pemilik penginapan. "Berhenti merusak dan ikuti peraturan yang ada di sini." Lin Yu dalam hati, "Sepertinya pemilik penginapan ini tidak bisa disuap dengan uang. Aku harus memikirkan cara lain." Lin Yu kemudian berjalan ke arah tamu dan meletakkan teko di atas meja. Namun tiba-tiba hantu besar di depannya berubah pucat. Mereka semua terkejut. Hantu besar dalam hati, "Aku tidak boleh menyinggung orang ini. Dia pasti memiliki latar belakang yang besar." Lin Yu tersenyum dan mendekat. "Tuan, pesanan Anda telah tiba. Saya akan membayarnya." Hantu itu langsung berterima kasih. Lin Yu menyarankan agar memesan apapun, dia akan membayarnya. Hantu itu menunjuk dan ingin mencoba semua menu di sini. Lin Yu tersenyum. Hantu tua kemudian bertanya, "Apakah Anda ingin memberitahu dapur belakang?" Lin Yu mendekati hantu besar itu. "Bagaimana kamu ingin memesan?" Maafkan saya. Untuk makanan di bawah 30 koin tidak usah. Semua yang di atas 30 koin, beri 2 porsi." Hantu tua tersenyum. Totalnya 830 koin. Wajah hantu itu langsung berseri-seri karena ditraktir sebanyak itu. "Bulatkan saja menjadi 1000 koin." Lin Yu kemudian bersandar bersama Xiaoli sambil berpikir bagaimana menyelesaikan misinya. "Apa yang kamu lakukan sebenarnya?" Namun Lin Yu mengabaikannya dan menepuk bahunya. "Xiaoli, aku butuh bantuanmu." Di dalam ruangan, suasana menjadi ramai. Para hantu bersorak. "Tuan Muda Lin benar-benar dermawan." Hantu tanpa kepala bahkan memuji Lin Yu karena mentraktir makanan sebanyak itu. Hantu lain berkata, "Dia memiliki energi yin yang sangat murni. Orang biasa tidak mungkin memilikinya." Xiaoli diam-diam menguping percakapan mereka. Xiaoli dalam hati, bukannya dia pendatang baru? Ia menatap Lin Yu dengan tidak percaya. Lin Yu hanya tersenyum lalu berkata, "Terima kasih semuanya." Kemudian ia menyuruh Xiaoli memberikan sup bergizi sebagai tambahan. Lin Yu berjalan sambil meletakkan segenggam koin lagi. Tiba-tiba, misi selesai. Target 100.000 koin tercapai. Sistem memberikan hadiah. 9 Hells Purifying Spirit Wine. Botol itu langsung muncul di tangan Lin Yu. Ia menatapnya dengan tenang. Sebuah kekuatan baru telah berada di tangannya.